Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ananda dengan NIM 2103-20038. Saya berasal dari Universitas Maliku Soleh, jurusan Agribisnis. Nah, saya akan memaparkan mata kuliah negosiasi dan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan bisnis. Nah, sebelum kita mengetahui perencanaan bisnis ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut. Mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada satu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbaharui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa jadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, tujuan perencanaan bisnis ini yang pertama ada memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi. Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, yang kedua, menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini, Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat, bahan evaluasi untuk periode mendatang. Satu lagi, tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis rencana bisnis. Nah, yang pertama perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contoh, perencanaan manajemen operasional adalah SOP atau yang disebut dengan Standar Operational Procedure. Nah, yang kedua ada perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Nah, yang keempat, perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional atau mencapai IPO.
Nah, yang kelima ada rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Nah, selanjutnya tentang komponen perencanaan bisnis. Identifikasi perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Nah, gambaran umum bisnis setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. Nah, selanjutnya ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda, agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran. Maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Nah, selanjutnya rincian produk. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut. Entah produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Nah, selanjutnya rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Nah, selanjutnya biaya operasional. Komponen berikutnya, perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keputusan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Nah, selanjutnya perhitungan break-even point atau yang disebut dengan BEP, yaitu break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Nah, selanjutnya profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai.
Nah, selanjutnya analisa persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa pasar. Nah, selanjutnya evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis ini adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu Anda juga bisa mengetahui kekurang atau kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama ada mengenali bisnis yang akan dijalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, risiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, selanjutnya itu yang kedua, tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda, ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini. Dengan alur yang jelas dan lebih terarah, Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Nah, yang ketiga, tentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Nah, selanjutnya yang keempat, lakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis kamu. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Nah, yang kelima, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Nah, yang keenam ada membuat timeline, itu membuat agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa berjalan. Umumnya, timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Nah, selanjutnya nomor 7, membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Yang ke-8, buat perencanaan bisnis Anda, susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk dan atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company prinsipal, penawaran produk dan atau jasa lampiran. Nah, contoh perencanaan bisnis ini, latar belakang, bisnis coffee shop atau kedai kopi. Di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan, yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi, dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020, dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahun. Menurut Idris Rusadi Putra pada tahun 2018, peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017
mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lively, meminum kopi yang sedang hippe untuk usia remaja. Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nah, nama bisnis Aroma Rasa Coffee Shop, bidang usaha kuliner, visinya kedelai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Misinya mempertahankan cita rasa dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Deskripsi bisnis Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk, kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Nah, rincian produk, kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, kopi cino, mochaccino, kopi arabica toraja, kopi flores bajawa, coklat vanilla latte. Target pasarnya anak muda pecinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Rencana pemasaran membuka coffee shop di kota besar, mengoptimalkan sosial media menggunakan jasa vlogger, blogger, YouTuber, influencer, membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Nah, selanjutnya, sumber daya manusia, Adi, pemilik bisnis, Nando, business development, Vicky, product manager, Vigo dan Rizky, barista, Sarah, social media officer. Nah, sumber permodalan, modal dari pakaian trendy, ini diambil dari dana pribadi sejumlah 70 juta. Saat ini sebagai modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta didapat dari investor. Nah, selanjutnya biaya operasional yang diperlukan. Yang pertama, peralatan membuat kopi 10 juta. Yang kedua, bahan kopi dan perlengkapan 8 juta. Yang ketiga, sewa tempat 20 juta per tahun. Yang keempat, gaji SDM 20 juta. Yang kelima, lain-lain 5 juta. Dan totalnya 63 juta. Nah, strategi pemasaran Aroma Rasa Coffee Shop dengan cara dine-in, makan di tempat, dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma Rasa Coffee Shop juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama. Nah, selanjutnya potensi keuntungan.
Bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak 1.500 pieces per bulan. Berikut adalah hitungan potensi keuntungan yang akan kami dapatkan. Keuntungan atau laba kotor sampai beban pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Nah, target dan timeline bisnis yang pertama, 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari. Yang kedua, 2 tahun buka cabang dan produk baru. Yang ketiga, 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang. Yang keempat, 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang kelima, 5 tahun membuka franchise. Nah, selanjutnya, salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Nah, ide tersebut harus mempunyai nilai ekonomi, nilai yang tinggi yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis. Nah, rencana bisnis tersebut berisi tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Nah, selanjutnya, kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis menjadi mutlak jika kita akan menjalankan suatu bisnis, karena perencanaan bisnis sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Melalui sebuah perencanaan yang matang, kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan target yang ingin dicapai. Dengan adanya rencana bisnis yang baik, akan menjadikan peluang sukses bisnis kita jalankan akan semakin tinggi. Ada yang menganggap bahwa rencana bisnis atau bisnis plan hanya sekedar formalitas karena tanpa bisnis plan seseorang tetap bisa menjalankan usaha. Namun, adanya rencana bisnis sangat penting sebagai alat bantu untuk menjadi panduan dan alat pencari dukungan investor bagi yang akan memulai sebuah bisnis atau yang sedang mengembangkan bisnis. Apa yang dimaksud dengan business plan? Business plan ini merupakan sebuah dokumen tertulis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara rinci dan detail. Apa produk Anda? Mengapa Anda menjalankan bisnis tersebut? Siapa customer Anda? Seberapa besar pasarnya? Bagaimana demografi, minat, penghasilan, dan kelas ekonomi mereka? Bagaimana dengan ketersediaan bahan baku? Siapakah yang menjadi supplier nantinya? Bagaimana analisa dan strategi pemasarannya? Seberapa besar kebutuhan modal dan bagaimana mendapatkan modal tersebut? Seberapa besar kebutuhan operasional? Bagaimana pembiayaannya? Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan? Apa saja job deskripsinya? Kapan akan merekrut mereka? Apa kualifikasi yang dibutuhkan? Berapa target penjualannya? Bagaimana mencapai target tersebut? Berapa persen return of investment? Kapan bisnis tersebut akan balik modal? Jika terjadi kemungkinan terburuk tidak sesuai dengan rencana, apa yang akan dilakukan? Nah, menurut Rhonda Abram, tahun 2006, bisnis plan adalah dokumen penting yang berisi deskripsi tentang perusahaan. Perusahaan tersebut menunjukkan posisi sekarang, visi ke depan, dan rencana untuk mewujudkan visi tersebut. Rencana bisnis mencakup jawaban terhadap beberapa pertanyaan berikut. Apakah Anda mempunyai ide untuk memulai suatu usaha atau bisnis apa yang sedang Anda kerjakan sekarang? Siapa konsumen Anda dan atau calon konsumen Anda? Dan apa yang mendorong mereka untuk menjadi konsumen Anda? Bagaimana cara memperkenalkan bisnis Anda pada konsumen? Siapa kompetitor Anda dan apa yang membuat beda dari bisnis yang lain? Nah, apakah tim manajemen mampu mensukseskan bisnis Anda? Apa target jangka panjang bisnis Anda? Bagaimana gambaran finansial bisnis Anda? Berapa besar modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis? Berapa besar keuntungannya?
Nah, kerangka dari suatu rencana bisnis meliputi yang pertama, ringkasan eksekutif menunjukkan aspek terpenting dalam bisnis, merangkum poin utama dalam perencanaan bisnis. Yang kedua, deskripsi perusahaan menampilkan seluk-beluk bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, deskripsi target pasar mengidentifikasi tipe orang atau bisnis yang paling disukai konsumen dan menjelaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, yang keempat, analisa kompetitif mengevaluasi bisnis atau perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa serupa. Yang kelima, perencanaan pemasaran dan penjualan menguraikan bagaimana Anda menjangkau konsumen dan melakukan penjualan produk. Nah, yang keenam, perencanaan operasional menjelaskan bagaimana menjalankan bisnis dan faktor-faktor operasional yang mungkin menjadi penghalang dalam kompetisi. Nah, yang ketujuh, tim manajemen mendeskripsikan orang-orang yang berperan dalam menjalankan bisnis. Yang kedelapan, rencana pengembangan dan prestasi menunjukkan bagaimana perkembangan bisnis dalam jangka waktu tertentu, bagaimana mencapainya, dan target yang ingin dicapai. Nah, yang kesembilan, finansial, laporan keuangan yang menunjukkan kondisi finansial terbaru dan target finansial yang akan dicapai di masa mendatang. Nah, pentingnya membuat perencanaan bisnis atau yang disebut dengan business plan. Bicara bisnis berarti bicara strategi. Langkah awal yang wajib dilakukan dalam membangun usaha bagi perusahaan kecil maupun besar adalah dengan membuat perencanaan bisnis. Business plan merupakan rencana strategis yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target. Kemampuan dalam membuat sebuah bisnis plan yang baik dan sesuai latar belakang yang nyata bisa dijadikan tolak ukur bagaimana kesiapan terjun ke dunia bisnis untuk siap menghadapi persaingan usaha yang ketat dan penuh resiko. Tidak dipungkiri, dalam bisnis modal utama adalah keberanian mengambil risiko karena memang dunia bisnis ini adalah dunia yang penuh risiko. Namun demikian, risiko dapat dihindari ketika dalam mengambil keputusan dan kebijakan disertai kemampuan dan kecerdasan dalam menganalisa dan membaca peluang sehingga risiko bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihindari karena tanpa kemampuan menganalisa tersebut terdapat risiko sama saja memasuki pintu kegagalan. Bicara bisnis tidak hanya sekedar bicara keuntungan, namun bicara bisnis adalah bicara strategi. Strategi dalam membuat sebuah sistem manajemen yang baik agar bisnis bisa kuat dan tak mudah goyah. Ketika dalam berbisnis hanya money oriented dan mengejar keuntungan semata tanpa mempersiapkan sistem manajemen yang baik agar bisnis bisa kuat dan tak mudah goyah, yang baik, mustahil bisnis akan bisa maju dan berkembang dengan baik. Oleh karenanya, perencanaan bisnis yang matang sebelum memulai usaha itu wajib agar siap menghadapi segala risiko yang terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya, bisnis plan menjadi bagian penting untuk kesuksesan sebuah bisnis, karena bisnis plan sebagai alat untuk melakukan proyeksi dan analisa bagi pengambil keputusan dan kebijakan di masa mendatang. Bisnis plan menjadi pedoman strategis untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dalam menentukan arah tujuan dan cara mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak manfaat yang diperoleh ketika sebelum memulai usaha membuat bisnis plan terlebih dahulu, di antaranya yang pertama, kejelasan rencana strategis bisnis dalam menentukan poin-poin penting dalam usaha. Yang kedua, potensi besar keberhasilan bisnis karena adanya kejelasan arah tujuan serta visi misi bisnis. Yang ketiga, persiapan lebih matang dalam menghadapi masalah atau risiko yang akan terjadi. Yang keempat, kejelasan peluang serta potensi pasar. Yang kelima, dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keenam, sebagai pegangan atau dasar fungsi pengendalian, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan 4 alasan mengapa harus memiliki bisnis plan. Yang pertama, mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah bisnis plan, menguraikan berbagai keputusan bisnis atau kebutuhan bisnis mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan,
biaya operasional, dan lain sebagainya. Semua ditulis dengan lengkap sehingga dapat mengetahui segala yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis dan menentukan strategi bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua, membuat fokus pada tujuan. Business plan harus berisi visi misi dan daftar tujuan yang spesifik sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini akan memaksa manajemen untuk tetap fokus dan konsisten menjalankan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisa pemasaran berupa kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan bisnis dijadikan dasar untuk membuat strategi pemasaran yang baik sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya. Bisnis plan perlu diperbaharui secara berkala dan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan kondisi industri terkini, bisa mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Nah, yang keempat, mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendanai bisnis mutlak harus memiliki bisnis plan, uraian mengetahui atau mengenai kebutuhan modal, biaya operasional, dan target penjualan, serta perhitungan berapa lama modal tersebut akan menjadi perhatian calon investor untuk memutuskan investasi pada bisnis tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya bisnis plan dengan riset yang baik, dengan perhitungan realistis akan membuat atau akan mampu meyakinkan calon investor bahwa Anda cukup menguasai bisnis dan membuatnya mengerti bahwa bisnis Anda bisa menjadi investasi yang potensi baginya. Apabila belum berencana untuk mencari modal, bisnis plan tetap dapat digunakan untuk strategi komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi. Disinilah bisnis plan berfungsi sebagai panduan bisnis Anda. Nah, selanjutnya, aspek sosial dan spiritual dalam bisnis. Yang pertama, pentingnya unsur spiritual dalam berbisnis. Nah, kini semakin banyak perusahaan yang menyadarkan aktivitas pada aspek spiritualitas atau menjadi spiritual company, berkebalikan dengan perusahaan yang mengabaikan faktor spiritual dalam operasionalnya. Perusahaan-perusahaan yang melandaskan aktivitasnya pada nilai-nilai spiritual terbukti mampu bertahan dan berkembang secara baik. Nah, secara umum, ada 6 manfaat yang didapat perusahaan dengan menyadarkan bisnisnya pada aspek spiritualitas, yaitu yang pertama, perusahaan akan jauh dari berbagai kecurangan yang mungkin terjadi akibat menghalalkan segala cara, karena dari sinilah kebangkrutan perusahaan dimulai. Yang kedua, meningkatnya produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, terbangunnya suatu atau suasana kerja yang harmonis atau hadirnya sinergi di antara karyawan dan pimpinan perusahaannya. Keempat, meningkatnya citra positif perusahaan. Yang kelima, perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Yang keenam, menurunkan perpindahan karyawan. Nah, sudah selayaknya para pengusaha Muslim menerapkan budaya manajemen spiritual, yakni menempatkan nilai-nilai universalitas dalam tujuan pencapaian bisnis. Tugas memakmurkan hidup melalui kejayaan organisasi yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 61 dipandang sebagai tugas suci. Spirit ibadah kepada Allah menjadi landasan bisnis yang sangat kokoh karena setiap aktivitas mendapatkan keuntungan yang selalu berkait erat kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya tatanan kerja yang terbangun menjadi lebih sakral dibanding sekedar mendapatkan keuntungan finansial semata. Nah, selanjutnya yang kedua ada bisnis Rasulullah.
Perilaku dan kehidupan Rasulullah mengajarkan kita banyak hal untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat. Beliau telah meninggalkan harta warisan yang sangat mahal, harganya tanpa kita sadari dengan benar. Menurut Ahmad Armani, tahun 2010, setidaknya beliau meninggalkan 8 warisan yang mutlak harus kita miliki yang merupakan kunci sukses berbisnis. Yang pertama, niat. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Mengapa niat merupakan hal awal dan modal terpenting dari setiap kegiatan? Karena niatlah yang akan menjadikan perbuatan itu bermakna atau tidak, bernilai ibadah atau tidak. Niat inilah yang membuat kita bisa bertindak dengan lebih konsisten dan terarah. Seorang hamba akan mendapat ganjaran sesuai niatnya. Besarnya pengaruh niat dapat menjadikan hal-hal yang mubah dan kebiasaan dapat bernilai ibadah. Pekerjaan mencari rezeki, berkarya dapat menjadi ibadah, dan jihad fisabilillah selagi pekerjaan tersebut bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, yang kedua, doa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya apabila ia mengingatku. Pengertian berdoa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, harus yakin dan berprasangka baik pada Allah bahwa apa yang kita inginkan akan dikabulkan. Nah, yang ketiga, ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu upaya sungguh-sungguh untuk mencari sesuatu. Ikhtiar yang efektif adalah upaya yang terencana untuk mencapai target. Ikhtiar yang membedakan antara pemenang dan orang yang kalah. Jika pemenang orang yang melakukan usaha dengan terencana, sebaliknya orang yang kalah adalah orang yang melakukan usaha tidak terencana. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-13, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, yang keempat ada syukur. Syukur adalah menyadari bahwa apa yang telah diperoleh sepanjang perjalanan hidup ini semuanya adalah titipan darinya. Berusahalah mengkondisikan diri untuk memulai dari dengan syukur dan berperasaan positif, sambil mengingatkan pada diri sendiri untuk bersikap kuat dan tetap komitmen untuk berbuat baik dari hari ke hari. Keyakinan positif akan memunculkan motivasi yang kuat dan memungkinkan menikmati sepanjang hari dengan semangat kerja penuh antusias, siap menghadapi setiap tantangan yang muncul, siap menciptakan peluang baru, dan siap mengaktualisasikan diri demi masa depan yang lebih baik. Nah, yang kelima, sabar. Sabar adalah sesuatu yang sederhana tetapi sangat penting, apalagi dalam mencapai kesuksesan dalam hidup. Sebuah pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang bersabar maka dia akan sukses. Ketika kita menghadapi kesusahan, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melihat kembali persoalan tersebut dari sudut pandang yang berbeda sehingga kita mendapat hikmah terbaik atas kejadian itu. Allah tidak mungkin menimpakan musibah tanpa maksud yang bijaksana. Pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sudah merencanakan yang terbaik untuk kita dan tidaklah kita akan diberi ujian yang melebihi kemampuan kita. Nah, yang keenam, zakat dan sedekah. Harta adalah salah satu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai amanah yang harus digunakan sesuai kebutuhan. Manusia juga diberi kepercayaan sebagai penyalur rezeki itu untuk dialirkan kepada orang yang membutuhkan. Sebagian harta yang kita miliki terdapat hak bagi orang yang tidak mampu. Setiap muslim wajib memotong penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Selain zakat, umat muslim disarankan juga untuk bersedekah. Menanam satu kali kebaikan dihitung menjadi 7 kebaikan dan akan berbuah pada 700 balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang ketujuh, silaturahmi. Orang yang menyambung silaturahmi akan mendapat balasan di dunia, yaitu bisa berupa kedekatan kepada Allah, rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, rumahnya dimakmurkan, tercegah dari mati dengan tidak baik, serta dicintai oleh Allah dan keluarganya. Dengan demikian, bersilaturahmi akan berdampak positif terhadap kehidupan kita. Nah, yang ke-8, ikhlas. Seseorang yang secara konsisten berbuat ikhlas, maka akan terlihat lebih bersifat baik dan bersungguh-sungguh. Hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah, ia akan bersikap baik, demikian pula perbuatan dan ucapannya. Ia akan cepat disukai dan membuat orang lain merasa nyaman dengannya. Nah, selanjutnya ada komponen perencanaan bisnis. Ada 3 komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan bisnis atau bisnis plan, yaitu yang pertama, konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Konsep bisnis juga menjelaskan mengapa pelaku usaha sangat kompeten untuk menawarkannya. Nah, yang kedua ada market atau pasar. Analisa mengenai situasi pasar meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Dalam hal ini perlu dibuat sebuah marketing plan yang matang yang menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan dalam rangka memenangkan persaingan dan mencapai target yang telah ditentukan. Marketing plan terdiri dari kondisi pasar, existing, review atas kompetitor, strategi pemasaran, dan strategi harga. Kondisi pasar existing mengungkapkan adanya besaran permintaan pasar atas produk atau jasa layanan yang ditawarkan baik secara keseluruhan maupun persegmentasi. Kunci sukses awal dari marketing plan adalah seberapa jauh perusahaan dapat mengenai calon customer, apa yang dibutuhkan, yang tidak diinginkan, dan yang diharapkan customer. Nah, yang ketiga, finansial. Finansial menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, balance sheet. Jika bisnis tersebut sudah berjalan, proyeksi laba rugi dan arus kas, analisa dan strategi keuangan sangat penting dalam menyusun bisnis plan, guna memberikan gambaran sistematis terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Financial plan disusun dengan cara menentukan secara aktual jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, bisnis plan dibuat dalam bentuk jangka pendek ataupun jangka panjang yang pertama kali diikuti untuk 3 tahun berjalan. Bisnis plan merupakan rencana perjalanan atau roadmap yang akan diikuti oleh wirausaha. Nah, selanjutnya untuk analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek atau kegiatan usaha atau perusahaan atau lembaga dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola strategi perusahaan atau lembaga dalam mencapai tujuan. Nah, metode SWOT banyak dipakai di dunia bisnis dalam menetapkan perencanaan strategi perusahaan. Berkaitan dengan aspek penerapan di dunia bisnis, proses perencanaan bisnis membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan dari
dari kekuatan yang berkaitan dengan aspek penerapan di dunia bisnis. Proses perencanaan bisnis membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses perencanaan tujuan perusahaan. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Nah, berikut ada uraian masing-masing analisa SWOT, yaitu ada kekuatan itu merupakan situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Nah, yang kedua itu ada kelemahan merupakan situasi atau kondisi yang mengucapkan atau yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi perusahaan pada saat ini yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi perlu dianalisis. Nah, selanjutnya ada ancaman. Ancaman itu cara menganalisis tantangan atau ancaman ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Nah, yang keempat itu peluang suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Nah, hanya ini yang dapat saya paparkan dalam materi perencanaan bisnis. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.